Shalom saudara, sebagai lanjutan dalam makna tinggal di dalam Yesus itu sendiri, kita akan menjawab hari ini. Jadi ada apa? Atau apa yang ada di dalam Yesus itu sendiri, saudara? Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yesaya 11 ayat 1 yang berbunyi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudara, ayat Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 ini digenapi oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan ini pun mengungkapkan suatu rahasia besar bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu ada roh Tuhan. Ya pasti ya saudara ya. Tetapi di situ pun juga ada apa saudara? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, untuk mengerti makna tinggal di dalam Yesus, saya percaya firman Tuhan memiliki satu petunjuk besar, saudara, di mana di ayat 2 dan 3 kata takut akan Tuhan diulang, saudara. Jika ada repetisi berarti ada pesan yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai pembaca untuk mengerti. Jadi kita mulai dahulu bahwa Tuhan Yesus itu takut akan Tuhan. Ya pasti ya saudara ya. Dan ayat 3-nya ya kesenangannya. Jadi sangat senang dengan takut akan Tuhan. Nah, benarkah Tuhan Yesus memiliki roh hikmat? Mari kita lihat ayat penggenapannya dalam Perjanjian Baru, yaitu yang ada di dalam Lukas 2 ayat 52. Berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di ayat ini jelas dikatakan Yesus bertambah hikmatnya. Jadi ayat Yesaya 11 digenapi. Nah, kita baca juga petunjuknya. Jadi apa sih takut akan Tuhan itu? Dan kenapa ada hubungan dengan hikmat? Ternyata dalam Mazmur 119 ayat 10 berbunyi seperti ini, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dan ayat di Amsal 9 ayat 10 pun berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jikalau saudara bisa melihat hubungan dari ayat-ayat ini, apa saudara? Bahwa roh pengenalan dan takut akan Tuhan datang dalam satu paket. Dan permulaan untuk hikmat dan pengertian dan pengenalan akan Tuhan itu sendiri, dan segala berkat dan kepenuhan sorgawi yang daripada Tuhan itu adalah dengan daripada takut akan Tuhan, saudara. Dalam takut akan Tuhanlah kita menerima roh hikmat itu sendiri, saudara. Jadi dalam Amsal 9 ayat 10, mengenal Tuhan adalah sebuah pengertian, yaitu sebuah pencerahan dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan untuk membangun proses ini, saudara, mari kita mulai dari dasarnya dahulu. Kita bahas pada video selanjutnya.